Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Batu Ketulis. Yang saya hormati Bapak Kukuh sebagai calon guru penggerak. Yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru dan staf tata usaha SMP Negeri 2 Batu Ketulis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan pada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat dan sehat untuk bisa berkumpul di ruang kantor SMP Negeri 2 Batu Ketulis dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Bapak Kukuh Prihandoko. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir kelak kita mendapat syafaatnya. Langsung saja, untuk tertibnya acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 ini, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua doa, acara yang ketiga acara inti, acara yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Baiklah, kita mulai acara pembukaan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah doa. Baiklah, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang selanjutnya acara inti, yaitu pemaparan materi aksi nyata modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Bapak Kukuh Prihandoko, Sarjana Pendidikan. Disilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 2 Batu Ketulis Bapak Dian Rohman SPD, dan Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha dari SMP Negeri 2 Batu Ketulis. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Kemudian penyebaran, pemahaman, dan pengalaman budaya positif. Kukuh Prihandoko, CGT Angkatan 9 Kabupaten Lampung Barat. Ya, yang pertama diseminasi. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat ya di SMP Negeri 2 Batu Ketulis. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi menumbuhkan disiplin positif di sekolah yang kita cintai, yaitu SMP Negeri 2 Batu Ketulis. Kemudian konsep utama modul budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar murid. Jadi harapan kita semua adalah agar murid kita itu bisa berubah paradigma belajarnya. Yang kemudian yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Dan posisi kontrol. Ya, selanjutnya konsep utama modul budaya positif yang tadi ya saya lanjutkan Bapak Ibu. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi 1 sampai 7 ini yang akan nantinya kita bahas ya dalam kegiatan diseminasi pada kesempatan pagi hari ini. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk kemudian mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu ya, Bapak Ibu sekalian, pembelajaran dengan paradigma baru yang akan
kita diskusikan. Kemudian ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah berakhlak mulia. Tentunya setiap guru, orang tua pasti menginginkan anaknya atau muridnya itu memiliki akhlak mulia. Bagaimana caranya? Misalnya di sekolah kita mengadakan sholat jamaah, sholat zuhur berjamaah atau sholat duha, dan memulai belajar di kelas dengan berdoa sebelum belajar. Kemudian berbinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Itu tadi adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian ini sama, disiplin positif ada berakhlak mulia, berbinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Selanjutnya disiplin positif dalam budaya kita, ya Bapak Ibu sekalian. Makna kata disiplin itu sering kita maknai dengan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi intinya disiplin itu adalah bagaimana agar murid kita bisa patuh terhadap tata tertib sekolah. Kemudian kita cenderung mengungkapkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi sebenarnya anak-anak itu kita paksa ya agar mereka itu patuh terhadap peraturan. Tapi pada kenyataannya mereka itu merasa kurang nyaman karena sesuatu yang dipaksakan biasanya hasilnya tidak akan maksimal. Benar ya Bapak Ibu ya? Selanjutnya disiplin positif soalnya. Sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya adalah nilai yang tumbuh dari dalam diri siswa bukan yang dari luar ya. Jadi mereka itu sadar bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah timbul dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari gurunya, bukan dari temannya, bukan dari orang tuanya, atau bahkan bukan dari lingkungan di luar dirinya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa hukuman, imbalan maupun ancaman. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu sekalian. Seseorang itu akan disiplin apabila yang pertama tadi menghindari hukuman. Hukuman itu biasanya berasal dari gurunya atau bisa dari orang tuanya. Kemudian tadi ingin mendapatkan imbalan atau hadiah yang diberikan oleh gurunya. Biasanya kalau kita menjelang kenaikan kelas itu kan ada peringkat 1, 2, 3. Kemudian mereka itu diberikan hadiah. Nah, bukan itu, tapi yang kita harapkan adalah yang timbul dari dalam hati mereka masing-masing ya, bukan dari luar, melainkan dari dalam diri mereka. Kemudian saya lanjutkan mengenai kebutuhan dasar manusia, itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa ingin diterima oleh orang lain. Kemudian penguasaan, kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Setiap manusia pastinya ingin bertahan hidup. Untuk hidup seseorang itu harus makan, yang sering kita sebut dengan pangan, sandang, dan papan. Jadi 3 kebutuhan itu minimal yang harus dipenuhi. Kemudian selanjutnya motivasi perilaku manusia ya. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi itu tumbuhnya dari dalam
diri seseorang masing-masing ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian motivasi berperilaku manusia selanjutnya adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Jadi murid itu melakukan disiplin diri. Motivasinya adalah karena dia takut sebenarnya, takut dihukum, diberikan hukuman oleh gurunya di sekolah dan diberikan hukuman oleh orang tuanya di rumah. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang timbul dari luar diri murid ya. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua, yang pertama tadi menghindari hukuman, yang kedua adalah mendapatkan imbalan. Siapa sih orang yang tidak senang apabila diberi imbalan atau penghargaan? Ya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan, reward atau hadiah dari gurunya misalnya. Ketika dia juara 1, 2, dan 3 peringkat di kelasnya, kemudian gurunya memberikan hadiah berupa buku misalnya atau alat tulis, maka ini merupakan motivasi intrinsik ya, yang datang dari luar. Selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadarkan nilai kebijakan dirinya. Ini juga merupakan motivasi intrinsik ya. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang diharapkan ya. Jadi yang timbul dari dalam diri siswa atau murid itu sendiri. Kemudian selanjutnya hukuman. Konsep disiplin dengan intensitas gagal. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu menyakitkan. Biasanya hukuman itu dalam bentuk fisik. Hukuman misalnya menghukum siswa dengan push up, lari. Nah, itu biasanya menyakitkan itu bagi siswa. Kemudian yang kedua, membuat murid juga tidak merasa nyaman karena misalnya intensitasnya terlalu sering dihukum karena sering melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, membuat murid jadi merasa takut, minder, takut kepada guru yang sering memberikan hukuman tadi ya. Kemudian hukuman itu sifatnya adalah memaksa. Guru memaksa murid agar mau taat dan melaksanakan ketertiban atau peraturan sekolah. Kemudian yang kelima, murid menyembunyikan kesalahan. Jadi murid itu tidak mau terbuka. Jadi dia tetap menyembunyikan kesalahan yang telah dia lakukan. Jadi tidak mau terus terang terhadap gurunya. Kemudian yang keenam, murid menjadi rendah diri ya, merasa bersalah, kemudian minder atau tidak percaya diri. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal yang selanjutnya adalah penghargaan tadi. Penghargaan itu sebenarnya tidak efektif ya Bapak Ibu. Tujuannya guru adalah memberikan penghargaan, apresiasi kepada murid, tapi sebenarnya tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena hanya beberapa saja yang mendapatkan penghargaan, sedangkan hanya minoritas saja. Sedangkan mayoritasnya tidak mendapatkan penghargaan. Jadi akan menimbulkan rasa iri bagi murid yang kurang berprestasi tadi. Kemudian yang kedua, merusak hubungan atau sifat diri, hubungan antara murid dengan murid yang lain. Jadi akan timbul yang namanya persaingan di dalam kelas. Persaingan antara yang berprestasi dengan siswa atau murid lain yang kebetulan kurang memiliki prestasi. Kemudian yang ketiga, mematikan kreativitas bagi murid. Jadi yang tidak pernah mendapatkan prestasi atau ranking itu biasanya dia akan cenderung kurang semangat, sehingga kurang
kreativitasnya kurang ya. Kemudian yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Jadi sudah biasa dilakukan di kelas, setiap semester itu kan ada ranking ya. Sebenarnya rankingan itu sebenarnya tidak bagus juga, karena akan mengkotak-kotakan ya siswa yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi yang ada di dalam kelas. Kemudian yang kelima, merampas hak dan menghargai dirinya, yaitu mengenai penghargaan. Selanjutnya adalah mengenai konsekuensi. Yang pertama adalah penguatan jangka pendek. Jadi siswa itu merasa dikuatkan hanya sementara waktu saja, tidak bersifat tetap. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Jadi guru senantiasa dituntut untuk mengawasi murid. Kemudian yang ketiga, stimulus dan respon. Jadi guru memberikan stimulus atau rangsangan, kemudian siswa menanggapi atas apa yang diberikan oleh guru tersebut. Kemudian murid menghormati peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah sebelumnya. Kemudian yang terakhir, menghilangkan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi setiap murid membuat kesalahan, idealnya adalah direnungkan, kemudian apa sih yang bisa menjadi perubahan yang lebih baik untuk kedepannya. Kemudian selanjutnya adalah restitusi. Yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi apa yang dilakukan di sekolah, harusnya setiap murid itu bisa mempertanggungjawabkannya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Contoh jangka panjang itu misalnya mengenai motivasi belajar siswa. Kemudian murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Misalnya dengan kawannya, dengan gurunya di sekolah. Kemudian selanjutnya adalah teori kontrol. Dirinya sendiri yang memegang kontrol atau kendali. Selanjutnya murid bersemangat untuk memperbaiki segala kesalahan yang telah dibuatnya. Kemudian untuk berubah ke depannya menjadi lebih baik. Selanjutnya konsep disiplin, pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki segala kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan kelompok yang lebih kuat menurut Gosen tahun 2024. Itu tadi pengertian dari restitusi ya Bapak Ibu. Kemudian pendekatan restitusi adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan yang sudah mereka perbuat. Kemudian memperbaiki hubungan dengan temannya yang sudah ada masalah tadi ya. Kemudian misalnya dengan cara minta maaf, bersalaman, kemudian kembali seperti biasa. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi ditawarkan dengan atas dasar kerelaan, bukan dipaksa. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri dari murid tersebut. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan pada tindakan. Dan yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusi atau mencari jalan keluar. Kemudian untuk contoh kasus, ya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut
hormat bendera selama 10 menit. Nah, itu kan contoh hukuman ya Bapak Ibu. Apabila misalnya ada murid yang tidak mengerjakan PR, kemudian guru langsung memberikan hukuman dengan cara misalnya hormat bendera selama 10 menit. Tujuannya adalah memberikan efek jerah. Kemudian yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Nah, ini murid menjadi takut sama gurunya karena gurunya sering marah-marah di depan kelas. Kemudian yang kedua, contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya pada saat jam istirahat atau meminta murid untuk mengerjakan 3 kali lipat. Jadi itu konsekuensinya. Kemudian yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian contoh kasus yang selanjutnya masih tetap sama, siswa sering tidak mengerjakan PR, restitusi. Nah, ini yang kita harapkan sama-sama ya Bu. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Kemudian guru secara terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu mengenai restitusi. Kemudian 5 posisi kontrol dalam restitusi. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga adalah sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Jadi yang kita harapkan itu sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kemudian kasus siswa terlambat datang ke sekolah. Nah ini ya, yang pertama sebagai penghukum. Kata-katanya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Patuhi aturan, lalu berdiri di depan kelas. Nah, di situ ada kata-kata lalu berdiri di depan kelas. Nah, itu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Kan sudah Bapak katakan beberapa kali. Kenapa tidak dilaksanakan juga? Bapak kecewa dengan kalian. Nah, itu adalah membuat sebagai seorang guru untuk membuat rasa bersalah kepada siswa. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Tidak apa-apa hari ini salah, hari esok pasti kalian bisa lebih baik lagi. Nah, itu teman ya. Jadi gurunya seperti teman. Kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, itu contoh dari kata-kata pemantau, menanyakan kepada siswa mengenai peraturan dan konsekuensinya. Kemudian yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Kurang lebih kata-katanya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, itu sebagai seorang manajer. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi apa sih bedanya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Jawabannya apa Bapak Ibu? Jadi fungsi daripada helm saat kita berkendara sepeda motor adalah untuk melindungi kepala kita apabila terjadi kecelakaan atau benturan. Jadi kita selamat mencegah terjadinya fatal cedera karena menggunakan helm. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Jadi kalau dulu kita menggunakan masker karena biar tidak kena corona, kalau sekarang itu masker kita gunakan agar melindungi hidung kita dari debu ya, karena sekarang musim kemarau. Dan mencuci tangan itu biasanya kita lakukan pada saat sebelum
makan ya. Cuci tangan sebelum makan. Nah, seperti itu. Kemudian guru bersama dengan murid membuat keyakinan kelas. Yang pertama langkahnya adalah berdiskusi dengan peraturan. Tentang peraturan ya. Kita diskusi dengan murid mengenai apa sih? Peraturan. Ya. Kita lanjutkan kembali. Yang pertama kita diskusikan mengenai peraturan. Kemudian yang kedua merumuskan peraturan menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi yang tadinya peraturan kita rumuskan menjadi sebuah keyakinan yang kita yakini secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga menempelkan keyakinan kelas di dalam kelas. Tujuannya adalah agar mengingatkan para murid agar mereka tidak lupa, karena hakikatnya manusia itu adalah sering lupa dan hilaf. Maka dari itu kita perlu tempel di depan kelas. Tujuannya adalah mengingatkan para murid untuk tetap menaati keyakinan kelas. Adapun keyakinan kelas 7 yang kami sudah buat dan sepakati, yaitu yang pertama disiplin dalam waktu. Artinya mereka itu tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Jadi sebelum bel berbunyi pukul 7.30 mereka sudah berada di sekolah ya. Kemudian yang kedua belajar dengan antusias, semangat dan dengan penuh percaya diri dan keyakinan. Jadi siswa itu belajarnya itu harus semangat ya. Tidak boleh lemas, ngantuk ya. Kemudian yang ketiga menjaga kebersihan dan keindahan ruang kelas. Caranya bagaimana? Dengan membuat atau menjalankan jadwal piket kelas, kebersihan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian yang keempat menghormati sesama teman. Jadi tidak boleh ada lagi bullying atau perundungan. Tidak boleh lagi ada murid yang menjelek-jelekan atau membuli kawannya sendiri. Kemudian yang kelima saling menolong dan bekerja sama dalam hal pelajaran di dalam kelas. Kemudian yang keenam menghargai guru atau teman yang sedang berbicara di dalam kelas. Jadi ketika ada guru sedang menjelaskan materi atau temannya sedang presentasi atau diskusi, jadi murid yang lain harus menghargai murid yang lain. Kemudian yang kedua selalu menerapkan 3-5S: senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Kemudian yang terakhir gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi di sekolah. Makanya setiap pagi sebelum belajar biasanya murid kita biasakan untuk membaca buku atau membaca ayat-ayat pendek Al-Quran. Ya, jadi ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 7 Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya bagaimana membentuk keyakinan kelas. Yang pertama itu langkah yang pertama adalah keyakinan kelas harus lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pertanyaan yang sifatnya adalah universal atau umum. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif, kalimat yang sifatnya positif. Kemudian yang keempat sedikit saja agar mudah diingat ya. Tujuannya adalah agar mereka para murid itu mengingat apa sih keyakinan kelas yang ada di sekolah kita. Kemudian sesuai di sana loh, di sana loh. Ya. Sesuai dengan kondisi kelas dan
sekolah agar mudah diterapkan ya. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi kelas atau kondisi sekolah kita. Tujuannya adalah agar keyakinan itu bisa diaplikasikan atau diterapkan. Kemudian yang keenam, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas tersebut. Jadi semua warga sekolah mulai dari murid, guru, dan kepala sekolah semuanya dilibatkan. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi segitiga restitusi ada 3. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku pasti memiliki alasan. Jadi apapun yang kita lakukan pasti ada motif mengapa kita melakukan hal tersebut. Jadi pasti ada alasannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi motivasi yang timbul atau datang dari dalam diri kita sendiri. Karena setiap manusia pada hakikatnya adalah baik apabila dia menuruti hati nurani. Jadi berikut ini adalah video mengenai segitiga restitusi yang sudah saya lakukan dengan murid. Silakan disimak ya Bapak Ibu. Ya, ini yang menjadi modelnya adalah siswi kelas 8. Contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi kesalahannya adalah si anak tersebut tidak mengerjakan PR. Nah, di situ siswa sudah mulai memahami apa sih kesalahannya. Kesalahannya yaitu tidak mengerjakan PR. Apa alasannya? Tadi sudah disampaikan, katanya membantu orang tuanya di rumah. Nah, kemudian apa? Bagaimana untuk yang dilakukan di masa yang akan dapat di masa depan? Mereka si anak tersebut tidak akan mengulangi lagi kesalahan tersebut dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu untuk berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Among itu adalah posisi manajer tadi ya Bapak Ibu. Jadi tadi kan ada 5 ya. Ada penghukum, kemudian ada teman, ada pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Dan ini among posisi manajer yang menuntun para siswa untuk menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Terima kasih. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Itu adalah motto dari guru penggerak. Setelah ini kita akan memasuki sesi diskusi atau tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu Dewan Guru yang ingin bertanya
mengenai apa yang sudah saya sampaikan. Silakan, kepada waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Pertanyaan pertama dari Bapak Gusti Randa. Ini pakai mic, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terhadap pembawa acara yang telah memberi kesempatan bagi kami. Di saat ini ada pertanyaan, apakah untuk keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama dengan murid bisa sewaktu-waktu kita rubah atau tambah atau mengurangi? Terima kasih. Ya, silakan untuk pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Kalau mungkin masih ada pertanyaan. Pertanyaan pertama tadi dari Bapak Gusti, bagus sekali mengenai bagaimana apakah keyakinan kelas itu bisa dirubah atau tidak ya Pak. Jadi itu pertanyaan pertama. Silakan untuk Bapak Ibu guru yang lain apabila masih ada pertanyaan lain silakan. Terima kasih pada moderator. Tadi kan Bapak menyampaikan kegiatan diseminasinya. Jadi saya mau tanya, apakah ada cara lain untuk memberikan penghargaan pada murid atas prestasi yang mudah diraihnya? Jika ada, seperti apa bentuknya? Terima kasih. Ya, terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah bertanya dalam kegiatan diseminasi. Ya baik, akan saya coba jawab. Ya, yang pertanyaan pertama dari Bapak Gusti yang menanyakan bagaimana apakah keyakinan kelas itu bisa dirubah. Ya, jadi bagus sekali atas pertanyaannya. Jawaban saya adalah bisa dirubah. Jadi itu disesuaikan saja dengan situasi Pak ya, dan kondisi dari kelas tersebut. Menurut model yang sudah saya pelajari, tidak menutup kemungkinan untuk kita memperbaiki seiring dengan berjalannya waktu. Bisa dievaluasi kembali. Misalnya ada siswa yang melanggar itu dan dia menyangkal. Jadi kita diskusikan dengan murid yang lain yang ada di kelas tersebut. Misalnya anak-anak si A, si B, atau si C telah melanggar keyakinan seperti ini. Bagaimana kalau kita jadikan keyakinan kelas yang baru? Jadi guru menanyakan kepada murid-murid yang lain, jawabannya boleh atau tidak. Artinya keyakinan kelas itu harus dikaji ulang atau dievaluasi maupun diperbaiki. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, apakah ada cara lain untuk memberikan penghargaan kepada murid atas prestasi yang sudah diraihnya? Jadi pemberian penghargaan atau hadiah kepada murid yang sudah berprestasi bisa dilakukan dengan beberapa cara ya. Salah satunya adalah dalam bentuk verbal ya Bapak Ibu sekalian. Misalnya di kelas Bapak Ibu, bagi murid yang telah menyelesaikan kegiatan tugasnya, tugas presentasinya atau presentasi kelompoknya,
di kelas itu sangat baik. Maka kita harus bisa memberikan apresiasi, penghargaan dengan memberikan motivasi kepada siswa tersebut maupun siswa lainnya. Contohnya dengan memberikan tepuk jempol. Bapak Ibu tahu tepuk jempol? Ya, tepuk jempol itu seperti ini ya Bapak Ibu. Prok prok, prok prok, prok prok jempol, prok prok jempol, prok prok. Good. Nah, salah satunya itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya banyak cara yang bisa kita gunakan. Ya, salah satunya yaitu memberikan penghargaan dengan cara verbal. Jadi mungkin ini Bapak Ibu yang merupakan akhir dari diseminasi yang bisa saya sampaikan. Setelah ini saya serahkan lagi kepada MC. Silakan. Baiklah, bagaimana jawaban dari Bapak Kuku tadi? Apakah puas? Terima kasih. Oke, baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula sesi diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang sudah disampaikan oleh Bapak Kuku Prihandoko SPD. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebagai pembawa acara pada hari ini. Pada Allah saya mohon ampun. Baiklah, saya akhiri kegiatan aksi nyata modul 1.4 ini dengan saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka saya akan menyimpulkan kesimpulan pada sesi diseminasi aksi nyata modul 1.4. Di sini disimpulkan, sekolah merupakan rumah kedua bagi murid, sehingga sudah seyogyanya sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi mereka. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan sekolah sebagai tanah tempat bercocok tanam dan guru adalah petaninya. Agar benih-benih yang ditanam dapat tumbuh dengan baik, seorang petani harus bisa menyiapkan tanah yang baik dan menjaga lingkungannya dari hal-hal yang dapat merusak tanaman. Dalam hal ini, seorang guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik sehingga tercipta iklim pembelajaran yang positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya, dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif, perlu dilakukan pembiasaan-pembiasaan yang dapat menggiring siswa pada pemenuhan keyakinan akan nilai-nilai kebajikan. Dari pembiasaan-pembiasaan tersebut, maka akan tercipta budaya positif di sekolah. Nilai-nilai kebajikan yang saat ini ingin dicapai dalam kurikulum adalah karakter profil pelajar Pancasila. Dengan membentuk budaya positif di sekolah, diharapkan dapat membentuk karakter profil Pancasila dalam diri siswa. Budaya positif adalah pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter positif murid. Kebiasaan yang sudah membudaya akan berjalan dengan sendirinya, baik ketika dalam pengawasan ataupun tidak. Oleh karena itu, perlu adanya motivasi intrinsik dalam diri setiap warga sekolah. Saat ini motivasi intrinsik tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh warga sekolah. Mereka cenderung taat saat ada pengawasan. Namun ketika tidak ada pengawasan, budaya positif tersebut belum sepenuhnya dilakukan. Agar dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri warga sekolah, dapat dilakukan dengan membentuk keyakinan kelas atau sekolah. Melalui keyakinan kelas atau sekolah, warga sekolah dapat lebih memahami dan menghayati nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Sehingga untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dapat juga dilakukan dengan melaksanakan segitiga restitusi. Ya, seperti yang sudah dipaparkan oleh Bapak Kuku tadi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga
agar mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berikut saya sampaikan rancangan aksi nyata yang mewakili tujuan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, terciptanya disiplin positif, terwujudnya suasana yang nyaman di kelas, menciptakan budaya positif sebagai tolak ukur. Murid mampu membuat kesepakatan kelas sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Murid mampu menjalankan kesepakatan yang dibuat. Terjadi perubahan sikap disiplin positif siswa kepada guru atau murid lain dengan rancangan aksi nyata. Tujuan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, terciptanya disiplin positif, terwujudnya suasana yang nyaman di kelas, menciptakan budaya positif dan tolak ukur. Murid mampu membuat kesepakatan kelas sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, dan murid mampu menjalankan kesepakatan yang dibuat. Terjadi perubahan sikap disiplin positif siswa kepada guru atau murid lain. Kegiatan ini saya awali dengan membuat rancangan kegiatan aksi nyata. Dalam rancangan tersebut saya menyusun latar belakang, tolak ukur, tujuan, lini masa, dan dukungan yang dibutuhkan. Selanjutnya saya melakukan koordinasi dengan kepala terkait rencana diseminasi yang akan dilakukan, mengatur jadwal diseminasi, tempat, dan peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Diseminasi ke budaya positif berlangsung pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 yang diikuti oleh kepala sekolah dan seluruh dewan guru SMP Negeri 2 Batu Ketulis. Ya. Jadi paparan kegiatannya yaitu 7 materi pokok yang sudah disampaikan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Selain menyampaikan materi yang diperoleh pada modul 1.4, membagikan praktik baik yang sudah dilakukan terkait pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi, dan mengajak peserta diseminasi untuk membuat sebuah percakapan yang mengandung penerapan segitiga restitusi dari kasus yang telah disiapkan. Dari hasil tugas tersebut terlihat bahwa hampir semua guru telah memahami bagaimana penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Di akhir kegiatan, mengajak guru untuk membacakan dan mempraktikkan percakapan yang telah mereka buat untuk menjelaskan tentang kalimat-kalimat restitusi. Selanjutnya, untuk refleksi kegiatan tersebut banyak belajar tentang bagaimana berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam mempersiapkan sebuah kegiatan. Berkolaborasi dan berbagi praktik baik selanjutnya menjadi agenda rutin yang akan terus dilakukan agar dapat meningkatkan kompetensi guru. Paradigma pemahaman dari para peserta diseminasi mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi dalam membentuk budaya positif mulai muncul. Paradigma-paradigma lama yang selama ini mereka yakini ternyata tidak sepenuhnya benar. Dari sini memunculkan komitmen dari saya dan warga sekolah lainnya untuk mengubah paradigma-paradigma lama tersebut. Kegiatan diseminasi ini juga mengubah cara pandang serta peserta tentang hukuman dan pemberian hadiah. Kedua hal tersebut umumnya sering dilakukan untuk membentuk sikap disiplin dalam diri murid. Selain itu juga berkomitmen untuk menerapkan keyakinan kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa dan melakukan segitiga restitusi dalam menangani siswa yang melanggar kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah, sehingga anak memiliki rasa tanggung jawab dan dapat menguatkan karakter mereka serta melakukan sebuah kesalahan. Rencana tindak lanjutnya ada 6. Yang pertama, membuat keyakinan kelas di setiap awal tahun ajaran dan atau awal semester, mendorong teman sejawat atau kelas lain yang membuat keyakinan kelas masing-masing, bersama warga sekolah membuat keyakinan sekolah, mendorong penerapan posisi manajer dalam segitiga restitusi, membangun budaya positif di sekolah, melakukan diseminasi kepada wali murid, selalu melakukan evaluasi dan refleksi di setiap akhir kegiatan.
Alhamdulillah Alamin, dengan disimpulkannya kegiatan kita pada hari ini, maka berakhir pula kegiatan aksi nyata modul 1.4 acara diseminasi CGP Bapak Kukuh Prihandoko SPD. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam memandu acara pada hari ini. Baiklah, kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengerjakan PR pasti ada alasannya. Nah, kenapa? Saya kemarin membantu orang tua di kebun, Pak. Kemudian saya kelelahan, jadi lupa untuk mengerjakan PR. Lalu, bagaimana keadaan pagi ini, Nak? Apakah sudah lebih bersemangat lagi untuk sekolah dan belajar dengan teman-teman? Sudah, Pak. Meskipun kamu tidak mengerjakan PR, tetapi kamu sudah sangat baik karena membantu orang tua di kebun. Namun, dari kesalahan itu, Juwita sudah melanggar keyakinan kelas atau tidak? Iya, Pak, saya sudah melanggar. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Nak? Karena saya tidak tanggung jawab untuk mengerjakan PR, Pak. Setelah kamu mengetahuinya, menurutmu sikap dan tanggung jawab itu penting atau tidak? Penting, Pak. Kalau penting, apa yang akan kamu lakukan ke depannya untuk memperbaikinya? Saya akan bertanggung jawab untuk mengerjakan PR tepat waktu, Pak. Baik, jika kamu sudah memperbaikinya, kira-kira Juwita akan menjadi orang yang seperti apa nantinya? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan disiplin di sekolah, Pak. Baik sekali, sekarang kamu boleh kembali untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Terima kasih, Pak. Gimana?
Mengerjakan PR pasti ada alasannya, nak. Kenapa? Saya kemarin membantu orang tua di kebun, Pak. Kemudian saya kelelahan, jadi lupa untuk mengerjakan PR. Lalu, bagaimana keadaan pagi ini, nak? Apakah sudah lebih bersemangat lagi untuk sekolah dan belajar dengan teman-teman? Sudah, Pak. Meskipun kamu tidak mengerjakan PR, tetapi kamu sudah sangat baik karena membantu orang tua di kebun. Namun, dari kesalahan itu, Juwita sudah melanggar keyakinan kelas atau tidak? Iya, Pak, saya sudah melanggar. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, nak? Karena saya tidak tanggung jawab untuk mengerjakan PR, Pak. Setelah kamu mengetahuinya, menurutmu sikap dan tanggung jawab itu penting atau tidak? Penting, Pak. Kalau penting, apa yang akan kamu lakukan ke depannya untuk memperbaikinya? Saya akan bertanggung jawab untuk mengerjakan PR tepat waktu, Pak. Baik, jika kamu sudah memperbaikinya, kira-kira Juwita akan menjadi orang yang seperti apa nantinya? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan disiplin di sekolah. Baik sekali, sekarang kamu boleh kembali untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Terima kasih, Pak. Gimana? Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Nuryati selaku rekan sejawat dari Bapak Kukuh Prihandoko di SMP Negeri 2 Batu Ketulis. Menurut saya dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Kukuh dalam diseminasinya mengenai budaya positif di sekolah sangat bagus dan menarik untuk bisa diterapkan di sekolah kita yang sangat kita cintai ini, terutama mengenai disiplin positif bagi murid. Hal ini dikarenakan menurut saya masih banyak sekali murid di sekolah kita yang berlaku disiplin tetapi hanya karena faktor ekstrinsik seperti karena takut hukuman atau ingin mendapat pujian dari teman atau guru. Nah, jadi bukan karena datang dari dalam diri anak itu sendiri. Dari sini juga bagi kami selaku pendidik di sekolah merasakan dampak yang sangat baik karena kita bisa lebih memahami dan mengetahui bagaimana posisi kita bagi anak-anak. Kita bisa memposisikan diri kepada para murid kita di dalam kelas di lingkungan sekolah. Apakah kita akan berperan sebagai pemberi hukuman atau sebagai pemantau atau kita sebagai manajer. Kemudian bagaimana cara kita dalam menanamkan perilaku disiplin instruksi di dalam diri murid kita dan juga kemudian juga bagaimana cara kita dalam menanamkan perilaku disiplin instruksi di dalam diri siswa kita ataupun dalam diri kita sendiri sebagai selaku pendidik di sekolah. Dan semoga dari adanya kegiatan diseminasi ini kita bisa menerapkan secara bersama di lingkungan sekolah kita ini untuk membentuk murid yang memiliki karakter pelajar Pancasila seperti berakhlak mulia, berkarakter global, mandiri, gotong royong, nalar kritis, kreatif sesuai dengan tujuan sekolah dan harapan kita semua. Baiklah, saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juwita dari kelas 8 SMPN 2 Batu Ketulis. Saya merasa senang karena ketika saya tidak mengerjakan PR, saya tidak mendapat hukuman. Saya diajarkan untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.